Apa sudah, terlihat slides-nya? Sudah, Oke, siap. ya. Sudah kalau gitu, saya mulai saja ya. Jadi, selamat sore. Terima kasih rekan-rekan Moderate atas waktunya pada hari ini. Saya akan, membawakan market outlook yang bertema Embracing the New Regime. Nah, jadi menyangkut dengan tema tadi, pada saat ini kita melihat masih ada 4 hal penting yang menjadi, dominan ya dalam tema investasi untuk tahun 2022 ini. Yang pertama masih seputar COVID-19, bagaimana, negara-negara termasuk Indonesia itu menerima transisi dari pandemi menjadi endemi nantinya. Yang kedua kita melihat global recovery, juga udah mulai moderating terutama dari developed markets. Dan yang ketiga, moderating global economy recovery itu juga sebenarnya kita lihat salah satu reasoning-nya adalah karena, udah, policies yang udah mulai normalizing dari sisi monetary maupun fiskal. Dan yang keempat itu kita melihat ada, rising demand, in ESG investing, gitu. Jadi nanti kita akan, bahas masing-masing poin ini seberapa penting. Oke. Nah, kita mulai dari chart ini, tema yang pertama COVID-19 dan perkembangan dari vaksinnya. Jadi di sini, di chart ini kita bisa lihat daily cases per day dari beberapa negara. Ada Germany, France, UK, dan sebagainya, yang dimana kalau misalnya kita lihat di sini, daily casesnya itu sudah slowly moving away from its peak gitu. Dan karena hal ini dan juga karena udah segitu banyaknya vaksin dosis yang administered, jadi globally kita lihat itu udah about 10.7 billion vaksin dosis administered untuk yang first dosisnya, including yang additional booster atau additional dose itu juga udah about 1.4 billion yang administered. Jadi these two reasons adalah kenapa kita melihat negara-negara itu banyak yang udah mulai loosening the restrictions in COVID policies, bahkan udah ada yang udah banyak yang membuka border untuk international traveling gitu. Dan di Indonesia sendiri juga kalau misalnya kita lihat pemerintah itu akhir-akhir ini juga udah mulai loosening restrictions ya. Jadi dari sisi yang tadinya traveling kita harus antigen atau PCR, sekarang udah dilonggarkan. Udah gitu, mungkin yang tadinya transportasi umum ada pembatasan kapasitas, sekarang kalau misalnya kita, baca di berita, itu juga udah mulai di-loosening gitu. Jadi sepertinya, we are slowly moving away from a pandemic, dan kita itu sekarang ini, banyak negara-negara termasuk Indonesia yang mencoba untuk meng-embrace transisi, menjadi sebuah endemi, gitu. Nah, yang kedua di table ini adalah economy projections dari IMF, dari report World Economic Outlook-nya per bulan Januari kemarin. Jadi di sini kita melihat kalau dibandingkan dengan outlook-nya pada bulan Oktober kemarin, jadi world output itu memang ada sedikit downgrade. Yang tadinya global di-expect bisa grow 4,9%, sekarang di-expect grow 4,4% untuk tahun ini, karena memang mereka itu ada downgrade GDP expectation di US dan China untuk tahun ini. Tapi bukan karena apa, tapi lebih karena mereka itu dianggap udah recover duluan dari udah moving away dari waktu recession akibat dari pandemi COVID-19 kemarin. Jadi dianggap ekonominya itu udah cukup kuat untuk policies-nya mulai diketatkan kembali gitu dari sisi fiskal maupun dari moneterinya gitu. Nah, yang menarik kita lihat di sini adalah bahwa Indonesia itu untuk tahun ini masih di-expect bisa grow 5,6%, yang dimana kalau kita lihat di sini ternyata at par ya dengan negara-negara tetangga, ternyata kita nggak ketinggalan jauh, ekspektasinya di 5,6% juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, they expect us to grow even higher than China this year. They expect bisa grow sekitar 4,8%. Gitu. Tapi memang IMF pun juga menekankan bahwa communicating the policy transition is key. Jadi diharapkan adalah bagaimana all these policy makers untuk memulai pengetatan itu diharapkan tidak tergesa-gesa atau tidak secara mendadak, agar market mechanism pun juga tidak akan terganggu ke depannya. Nah, yang ketiga, jadi kita lihat
ekspektasinya itu untuk the Fed mereka itu akan seperti apa sih nantinya gitu. Jadi memang pada hari ini mungkin nanti malam atau besok kita akan mendapatkan berita dari mereka yang lagi melakukan 2 days meeting-nya gitu. Jadi memang di sini yang tadinya mungkin market udah price in 50 basis points kenaikan untuk interest rate di pertemuan bulan Maret ini, tapi with the recent risk yang disebabkan oleh tensi geopolitikal antara Russia dan Ukraine gitu. Kita melihat the market is slowly moving away from that expectation, dan bahkan Fed Chairman Jerome Powell sendiri juga recently dia hinting sepertinya hanya akan terjadi 25 basis points hike yang sepertinya kalau misalnya kita lihat di market juga udah lumayan price in. Nah, impact-nya ke Indonesian economy itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat di table ini, jadi ada perbandingan kondisi makroekonomi Indonesia waktu di taper tantrum sebelumnya dengan yang saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, berdasarkan data-data ini, seharusnya impact secara makroekonomi itu quite limited, karena dari sisi inflation juga kita kali ini lebih manageable. Dan dari sisi foreign holding di bonds juga yang waktu itu mungkin at peak-nya di sekitar 30-an sampai 40-an%. Sekarang ini ada di sekitar 19%-an, jadi we see limited outflow lagi. Dan selain itu, in terms of current account sama foreign reserve juga we are in a much better position ya. Gitu. Bahkan trade balance beberapa bulan terakhir kita terus mencetak trade balance yang surplus karena ada perbaikan terutama di sisi ekspor Indonesia. Okay. Nah, ini ada sejarah historical waktu tightening cycle di US tahun 2004 dan 2016, impact-nya itu seperti apa sih ke market di sini ya. Terutama di sini ada emerging markets juga yang bisa kita lihat. Nah, overall in conclusion gitu, kalau misalnya kita bisa summary-in adalah bahwa memang within the first 1 or 2 months itu memang pasti akan ada terjadinya volatilitas di pasar, ya, terutama di pasar saham ya. Kalau yang kita lihat dari sini, tapi chart ini pun juga menunjukkan bahwa afterwards 3 months, 6 months, 12 months after justru market itu cenderung rally gitu. Jadi karena bagaimanapun juga interest rates going up, it's an indication that the economies are doing well, dan tentunya para central bank ini juga mereka seharusnya tidak akan ya berani menaikkan suku bunga kalau misalnya dirasa ekonominya itu belum cukup recover, apalagi setelah terpukul pandemi COVID-19 kemarin. Nah, topik berikutnya adalah we see a rising demand in ESG investing. Kenapa? Jadi ini ada survei dari CFA Institute yang menunjukkan ada 5 poin penting kenapa ESG investing itu sekarang makin marak ya. Jadi yang pertama memang it helps the investment management in terms of managing the investment risk. Terus ini dilihat ternyata sesuai dengan fiduciary duty-nya kita. Interest dari klien juga semakin besar ya, apalagi kalau misalnya kita lihat terutama di negara-negara di Eropa yang udah semakin aware dengan climate change, dan udah regulasinya juga udah lebih well developed gitu. Jadi di sana itu memang lebih banyak ya ESG funds yang udah diluncurkan. Yang keempat itu juga para investasi manager ini mendapatkan reputational benefits, dan yang paling penting adalah bahwa ternyata dengan investasi di ESG dengan screening yang sesuai dengan scoring ESG itu ternyata juga bisa mengimprove returns. Jadi chart ini ada MSCI ACWI atau All Country World Index yang seharusnya bisa mencakup performance global indices. Di sini ada perbandingan antara performance core-nya, core index, dan dibandingkan dengan ESG leaders dan universal. Jadi di sini bisa dilihat terutama waktu tahun yang terjadinya pandemi itu, tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin, ternyata these two ESG related index itu mengoutperform core-nya.
gitu. Jadi dilihat memang ada sisi membantu juga dari improvement returns. Nah, memang ini semua investing in the market is not without its risk gitu. Jadi resiko yang terkini kita lihat itu adalah uncertainty akan resolusi dari tension Russia versus Ukraine gitu. Tapi kalau misalnya kita berkaca pada historical event seperti yang ditunjukkan di chart ini, ternyata bisa digunakan sebagai buying opportunity gitu. Karena di sini kita bisa lihat ada time frame-nya juga, waktu Cuban Missile Crisis, bombing of Libya, North Korean Missile Crisis. Ini di sini di chart ini bisa dilihat ya. Jadi memang the first 1 to 3 months itu pasti akan ada koreksi, tapi justru 6 months ke depannya atau bahkan setelah memang udah terjadinya konfliknya itu malah market cenderung ada pembalikan arah gitu. Jadi memang volatility-nya itu sepertinya terlihat tingginya itu justru waktu sebelum terjadinya ketegangannya tersebut gitu. Oke. Nah, kita masuk ke domestic outlook. Nah, jadi memang pada saat ini memang JCI is trading quite above the average. Mungkin sekarang di level sekarang itu udah sekitar 15,9 kali dibandingkan average-nya di sekitar 15 kali. Nah, cuma so far kita masih melihat bahwa target konsensus itu berada di range sekitar 7.200 sampai 7.500 untuk tahun ini. Gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya kita lihat upside itu lebih akan didorong oleh ekspektasi of EPS growth. Konsensus tahun ini expect 15 sampai 20%. Jadi ini juga salah satu yang kita lihat kemarin itu waktu result quarter 4 di announce ternyata banyak yang above expectations, jadi itu juga makanya kita melihat banyaknya animo dari investor asing. Jadi sepertinya market itu salah satunya akan didrive oleh earning expectation yang membaik di tahun ini. Nah, selain itu, salah satu yang kita lihat masih bisa mendrive market yang menjadi positive catalyst untuk market Indonesia itu adalah bahwa kita untuk tahun ini we see a positive outlook in our rupiah. Gitu. Karena apa? Karena memang kita lihat beberapa bulan terakhir trade surplus reaching a record high, dari sisi ekspor kita yang membaik, dan kita juga yang tadinya mungkin banyak relying on exporting coal and CPO, kita itu ternyata recently juga ditolong oleh increase in exports of iron and steel gitu, seiring dengan memulihnya global demand akan produk tersebut gitu. Nah, jadi sekarang diekspektasikan dengan trade balance yang kian baik, keadaan ekspor yang juga udah lebih stronger gitu, ditopang juga dengan potensi FDI inflow yang tinggi gitu. Jadi kita melihat bahwa rupiah seharusnya akan lebih stable dikarenakan kondisi makroekonomi tersebut yang sudah lebih membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu juga one of the reasons kenapa kita melihat masih ada light di sisi investasi di fixed income masih bisa menjadi instrumen yang menarik gitu, karena kalau misalnya kita lihat memang selain karena IBR outlook yang positif untuk tahun ini, kita juga melihat bahwa sepertinya BI itu Bank Indonesia pace-nya mungkin tidak akan seagresif the Fed maupun negara-negara lain dalam hal menaikkan suku bunganya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat Bank Indonesia itu mereka tidak hanya melihat dari sisi inflasi, tapi mereka itu juga kalau membuat keputusan tentunya harus juga melihat kondisi rupiah gitu. Sedangkan pada saat ini itu kita melihat inflation masih dalam keadaan yang cukup stable, masih within range-nya Bank Indonesia, antara 2-4% proyeksinya mereka untuk tahun ini. Dan selain itu juga rupiah seharusnya kuat ya, ditopang oleh keadaan trade balance yang tadi udah getting better gitu. Nah, jadi dan karena hal itu, jadi kita melihat mungkin sepertinya instead of mungkin di money market, kita bisa taruh di fixed income dengan yield yang lebih tinggi gitu. Jadi seharusnya demand untuk investasi di fixed income itu masih ada gitu ke depannya. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat untuk saat ini mungkin lagi ada sedikit gejolak karena mengantisipasi
keputusan dari The Fed malam ini. Oke, jadi in summary gitu. Jadi apa namanya, ini ada key points dari yang tadi sudah dipresentasikan. Yang pertama, memang we see that countries are starting to prepare to embrace COVID-19 ini dari pandemi menjadi endemi. Tapi nanti ini memang harus kita pantau terus gitu, karena sebenarnya masih ada banyak negara-negara yang underdeveloped yang mungkin masih kesulitan untuk mempunyai akses terhadap vaksin. Terus ke depannya variannya akan ada varian baru atau apakah akan mutasi ke varian yang lebih lemah, itu juga masih harus tetap kita pantau ke depannya. Tapi for the time being we see that the recent Omicron varian ini terlihat adalah mutasi yang lebih lemah daripada varian sebelumnya. Ditambah dengan sekarang juga booster udah banyak yang widely available, especially for developing countries. Jadi seharusnya kita itu juga udah lebih siap ya menghadapi transisi menjadi endemi. Nah, yang kedua, kita lihat juga global economy starting to normalize, terutama di developing countries, karena itu policies di sana in terms of monetary maupun fiscal itu juga udah mulai diketatkan kembali. Namun demikian, geopolitical risk itu memang harus kita closely watch pada saat ini karena memang masih sangat uncertain ya. Nanti results-nya akan seperti apa. Tapi overall in Indonesia, in terms of markets and in terms of macroeconomic condition, gitu, kita ngerasa we're in a fundamentally stronger position. Gitu, walaupun resiko tetap ada, tapi kita lihat ke depannya itu investasi di Indonesia seharusnya masih menarik. Itu karena kita juga masih disupport oleh keadaan makroekonomi yang membaik, terutama dari sisi trade balance. Jadi growth yang kita tawarkan itu juga untuk menarik investor luar ke depannya juga berpotensi untuk masih menarik. Gitu. Nah, itu demikian untuk presentasi saya, market outlook saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya.